seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima pengampunanmu, ku terima kuasa-Mu yang ubahkanku, Tuhan. Baharui hatiku dan pikiranku. Oh, oh. Datang padamu, ku datang padamu, dengan segala kelemahanku, dengan segala pergumulanku, dengan segala ketakutanku, dengan segala keraguanku datang. Tambahkan imanku untuk percaya, percaya padamu. Tambahkan imanku untuk percaya, percaya padamu. Tambahkan imanku untuk berserah, berserah padamu. Tambahkan imanku untuk berserah, berserah penuh padamu. Ku sujud di altarmu, ku datang karena hanya Kau yang mampu, hanya Kau yang mampu. Kau juru selamat, juru selamatku. Kau juru selamat, juru selamat. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him.
His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop, and a melody, so I will praise You with gladness, for You are good, Lord. You took away my pain. You turned my Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Bersyukur karena anugerah Tuhan kita masih ada sampai saat ini, amin. Amin. Pada malam hari ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Dia. Sebelum menaikkan ibadah kita, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terkagumkan akan kasih dan setia-Mu Tuhan. Dalam hidup kami, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu nyata. Sampai saat ini Tuhan, kami masih ada semua karena cinta-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu mau datang membawa hidup kami, membawa diri kami Tuhan. Datang menyembah-Mu, layakkan setiap kami Tuhan. Biarkan pujian penyembahan kami layak naik di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Segenap kami Tuhan, kami datang padamu, kami berserah penuh hanya padamu. Bahkan dalam kegelapan pun, Kau selalu menyertai kami. Kita bertahan menghadapi semua cobaan yang kita hadapi. Dia harapan kita dalam kesesakan-Mu. Dia pertolongan kita. Kasih-Nya begitu nyata dalam hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Sebab Dia Allah yang Immanuel. Sekali lagi jemaat Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan.
rasakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dia Allah yang Immanuel. Kau Allah yang besar. Guru bantuku pertahanan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Kau hadir di sini. Dia Allah yang Immanuel. Kau setia, Telah kau buktikan kau kesetiaan-Mu. setia. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau Tuhan yang setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Mu besar. Besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari jemaat Tuhan, naikkan suaramu, naikkan penyembahanmu, naikkan syukurmu pada Tuhan. Bersyukur, bahkan dalam kegelapanmu, Dia Tuhan yang setia. Dia tak pernah meninggalkanku sedikitpun. Baik suka, baik dukaku, Dia selalu ada. Dia sangat baik, sangat baik. Selalu merasakan Makasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Dia sangat luar biasa, amat luar biasa, sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Tuhan Yesus yang setia, sangat setia. Bahkan dalam kesesakanku, Kau ada, selalu memelukku, merangkulku, memulihkanku. Sebab Kau Allah yang Kau yang kuatkan kami Tuhan untuk bertahan dalam dunia yang fana ini. Bahwa Tuhan Yesus yang sangat setia dalam hidup kami. Bahkan ketika kami terjatuh sekalipun, Engkau menarik kami dan memulihkan kami, memeluk kami. Terima kasih Kau sangat baik, Tuhan. Bahkan
dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita tidak setia, Dia Tuhan Yesus yang selalu setia pada kita. Bahkan ketika kita jatuh ke dalam dosa, Dia Tuhan yang akan memeluk kita, mengampuni kita, merangkul kita, dan memulihkan kita. Mari bersyukur buat kasih setia Tuhan itu. Mari bersyukur. Terima kasih Sekali lagi naikkan suaramu, naikkan penyembahanmu pada Tuhan. Ku bersyukur Berterima kasih buat segala buat kebaikan yang setiap terjadi dalam hidupmu. Ku Ku masih ada karena Kau baik, memberikanku kesopanan. Masih memberikanku kesempatan. Kau begitu baik Tuhan. Kau Kau begitu mencintaiku, baik Tuhan. dan setia Tuhan. Kau bersyukur kepadamu setiap saat Tuhan. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebab Dia Allah yang Immanuel, selalu ada buat setiap kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah sambil bangkit berdiri, menyanyikan pujian ini. Immanuel, Immanuel, yes, Engkau beserta kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Dengan imanmu
sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab di tempat ini tidak ada nama lain yang ditinggikan dan dipuji selain nama-Mu Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang bertata di atas setiap pujian kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau buktikan setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami siap untuk meninggikan dan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Hosana, Hosana, tinggikan namanya. Hosana, Hosana, muliakan namanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kami temukan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan. Saya rindu melihat tangan-tangan terangkat. Sama-sama kita katakan, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Come on. Hey, saya rindu melihat tangan-tangan bersukacita bagi nama Tuhan. Bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Come on. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, dan rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan. Boleh angkat kedua tanganmu, sama-sama kita katakan, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, suka. Angkat tanganmu bagi nama Tuhan kita, sama-sama katakan, puji Dia, tinggikan namanya.
Yesus, sukacitaku. Dari hatimu katakan, ya Yesus, sukacitaku. Oh, 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 ya Yesus, sukacitaku. Sukacita. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita next ke lagu berikutnya, boleh lihat samping kiri, kanan, berikan senyuman yang terbaik, katakan Yesus sukacita kita. Dengan hati, dengan katakan Yesus sukacita kita. Haleluya. Bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Let's go. Say. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Seri itu pujian ini sama-sama kita menyatakan bagi Tuhan kita. Kemudian sisi besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu Tuhan. Oh, hidup baru kau. Mari angkat tangan bersama-sama katakan, kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa. Bebaskan dirimu, kini ku jadi lebih dari pemenang. Semuanya siap sorakan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Come on Kapitan. Come on Kak Sandi. Come on Kak Elsie. Come on Sen, serukan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu,
bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Nyatakan, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Berikan hidupku sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Oh, 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 yang lebih dari pemenang, sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan jauh lebih meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus, dipersilakan. Baik, pembacaan katekismus kita pada minggu ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keberadaan Allah itu? Allah itu roh yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu sempurna, Allah itu kekal, Allah itu tidak berubah-ubah dalam hakikatnya, kuasanya, hikmatnya, kekudusannya, dan kebenarannya. Allah itu ada, hidup, berkarya, dan membuat dirinya dikenali. Ayub 11 ayat 7-9. Mazmur 90 ayat 2, Yakobus 1 ayat 17, Keluaran 3 ayat 14, Mazmur 147 ayat 5, Wahyu 15 ayat 4, Keluaran 34 ayat 6, Keluaran 3 ayat 14, Keluaran 20 ayat 2, Yesaya 51 ayat 12, Yeremia 4 ayat 4 sampai 10, Yesaya 6 ayat 1 sampai 8, Roma 1 ayat 20, Yohanes 17 ayat 3. Pertanyaan yang kedua, apakah Allah lebih dari satu? Jawabannya tidak. Allah hanya ada satu, yaitu Allah yang Esa, Echad. Ulangan 6 ayat 4, Yeremia 10 ayat 10, Yakobus 2 ayat 19. Demikian pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Biarkan firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Kau jawaban dalam setiap doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya itu. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah roh-Mu bekerja. Kaulah jawaban, sama-sama. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah roh-Mu bekerja.
sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu sambil bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Biar cuma Tuhan saja yang nyanyikan pujian ini. Tuhanku, amin, amin. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Itu yang kami yakini saat ini Tuhan di dalam kehidupan kami.
bahwa Tuhan Yesus selalu menunggu kami untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan tidak pernah tinggal diam saat kami memerlukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Dan malam hari ini hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah konsentrasi kami, fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan malam hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai mulut lidah ini Tuhan. Isi hati ini, pikiran ini, biarlah semua yang tersampaikan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak dicuri benih-benih firman Tuhan yang tersampaikan malam hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Wow, puji Tuhan, shalom. Lihat dulu samping kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik, amin. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai keluarga yang ribut dan keluarga yang rukun. Kalau kita nonton berita, nggak tahu kalau kita sekarang masih ada nonton berita atau enggak. Tapi di zaman ini sudah banyak sekali terjadi konflik dalam keluarga. Ada anak yang melukai orang tua, ada orang tua yang membunuh anak, suami membunuh istri, dan perkara lainnya di dalam keluarga. Nah, kebanyakan dari berita-berita itu yang menjadi masalah adalah bahwa yang melakukan itu adalah orang Kristen gitu. Orang yang seharusnya kita pikir tidak melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi justru yang kenyataannya bahkan pendeta pun melakukan hal itu, kekerasan dalam keluarganya gitu. Jadi itu tidak terlepas dari kehidupan kita, bahwa secara manusia pun pendeta pun adalah seorang manusia. Jadi akan melakukan hal-hal yang demikian bila tidak terkontrol, bila hidupnya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah sebenarnya ayat pembacaan kita malam hari ini itu tidak berbicara tentang keluarga, tapi ini mengenai surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi kalau kita baca ayat ini, saya mau supaya kita menempatkan diri kita sebagai satu keluarga. Memang ayat ini tidak berbicara secara spesifik kepada keluarga, tetapi kepada satu komunitas, suatu jemaat yang ada di Efesus. Dan saya percaya dan kita semua harus meyakini dan menyadari bahwa keluarga adalah komunitas pertama kita yang kita temukan di dunia ini, amin. Jadi ayat ini akan membantu kita untuk hidup lebih baik gitu. Ada beberapa hal, paling tidak ada 3 poin yang akan saya bagikan mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga. Mari kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 sampai 32. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Kalau terlalu kecil mungkin teman-teman multimedia bisa bantu ayatnya. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 saya mulai dan jemaat Tuhan sekalian bergantian membacanya. Saya ayat 25 dan ayat 26, kemudian selanjutnya kita bergantian. Saya mulai, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Puji Tuhan, sesuai tema kita keluarga ribut versus keluarga rukun. Nah, awalnya saya merasa kurang layak, kurang pantas untuk menyampaikan firman Tuhan ini karena saya belum menikah. Gitu. Jadi rasanya kok agak kurang cocok gitu. Tetapi setelah dipikir-pikir saya juga anggota keluarga. Jadi ya saya juga mengalami, saya juga bagian dari keluarga. Jadi relate gitu. Nah, saya mau tanya dulu kepada teman-teman semua jemaat Tuhan. Adakah yang senang kalau keluarganya ribut? Coba angkat tangannya. Nggak ada ya? Pasti tidak ada yang mau keluarganya ribut. Nah, untuk itu malam hari ini mari kita lihat dari ayat-ayat ini kita akan bahas apa saja yang harus kita lakukan dan mungkin sudah pernah kita lakukan tetapi keliru dan perlu kita perbaiki malam hari ini. Yang pertama, perhatikan di ayat yang ke-25. Dikatakan bahwa karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi yang pertama itu di dalam satu keluarga janganlah kita berbohong. Kenapa sih jangan kita berbohong? Karena berbohong itu ternyata kalau kita terusan melakukannya itu ada dampak negatifnya. Kita akan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Anggota keluarga itu akan tidak baku percaya. Nah, sifat dari bohong ini juga satu kali kita bohong, terus-terusannya kita akan berbohong lagi gitu untuk menutupi kebohongan yang awal tadi. Misalnya saya kasih contoh. Kalau misalnya kita masih kuliah, uang kuliahnya misalnya 500.000, kita mintanya 1 juta untuk bayar apalah gitu, misalnya fotokopi buat proposal dan lain-lain. Sebenarnya uangnya itu hanya 500.000 tapi kita mintanya 1 juta gitu. Atau kita minta buat bayar uang kuliah, tetapi kemudian uang itu kita pakai untuk minum kopi di kafe atau kita pakai untuk beli skin Mobile Legends. Kita bohong sama orang tua, lalu kalau uangnya habis kita bohong lagi, kita minta lagi gitu. Ada yang pernah melakukan itu? Tidak ada ya? Oh ada. Ya puji nama Tuhan, ada pengakuan iman gitu ya. Kejujuran, dia tidak berkata bohong. Jadi kita memerlukan kejujuran, kita perlu berkata benar. Kalau 500.000 ya 500.000. Kemurahan Tuhan, orang tua kita berbelas kasihan dan melebihkannya. Daripada kita harus berbohong dan berbohong lagi gitu. Nah yang kedua dari kebohongan ini, kita tentu saja merasa bahwa kita tidak suka dibohongi. Atau ada yang senang kalau dibohongi? Waktu saya masuk ke gereja ini, saya pernah dibohongi sama teman gereja gitu. Tapi sudah bertobat orangnya. Berbohong itu teman-teman, selain menghilangkan kepercayaan, berbohong itu juga selain itu dia bisa terulang-ulang kita melakukannya, berbohong itu ternyata juga bisa bergenerasi. Jadi itu adalah sifat yang turun-temurun juga. Nah di dalam Alkitab, kalau teman-teman jemaat Tuhan semua baca dalam kitab Kejadian pasal 27 sampai sekian, itu bercerita mengenai seseorang di dalam Alkitab yang dia itu sukanya bohong. Sampai dia harus meninggalkan rumah karena dia berbohong pada ayahnya. Dan dia harus meninggalkan rumah karena dia takut pada kakaknya akan membunuh dia karena kebohongannya kepada ayahnya. Setelah dia keluar dari rumahnya,
Dia bekerja di satu rumah dengan janji, dengan perjanjian bahwa kalau dia bekerja di rumah itu dia akan dikasih seorang istri yang wanita ini dia sangat cintai. Tapi kemudian dia kena tipu gitu. Dia dibohongi juga sama bosnya. Dia dikasih, setelah dia bekerja, yang dia dapat itu adalah perempuan yang lain. Nah, belum selesai di situ. Setelah dia ditipu itu, dia kembali ke tempatnya. Anak-anaknya juga menipu dia gitu. Merekayasa kematian anaknya yang satu lagi, yang dia sayang. Kira-kira ada yang tahu siapa ini? Siapa? Ya, semuanya baca Alkitab ya. Dia adalah Yakub. Jadi kebohongannya ini di awalnya itu disponsori oleh mamanya. Jadi waktu mamanya ini tahu bahwa Ishak, ayah dari Yakub ini mau memberkati Esau, mamanya cepat-cepat kasih tahu sama Yakub, itu kakakmu nanti, dia mau diberkati oleh bapakmu. Jadi dia lagi pergi mencari hewan di hutan, nanti dia akan masak, dia akan kasih ke bapakmu, nanti bapakmu akan memberkati dia. Nah kamu sekarang bla bla bla, pokoknya harus begini. Tapi Yakub bilang kan kakakku kan badannya itu agak berbulu, saya ini mulus. Bagaimana caranya supaya bapak itu tidak kenali saya gitu. Nah singkat cerita mamanya bilang, jangan mau kau pikir itu. Akhirnya mamanya juga bantu dia untuk menipu bapaknya, menipu suaminya. Nah kita bisa lihat bahwa berawal dari kisah itu, kemudian Yakub ini menjadi seorang penipu yang sangat keren. Tidak ada penipu yang keren ya teman-teman, maaf. Jadi setelah mamanya ini memberitahu Yakub apa yang harus dilakukan, nanti setelah mamanya yang mengolah masakan itu kasih ke bapaknya, terus si Yakub tinggal masuk, pasang bulu kambing, bulu domba, masuk ke kamar bapaknya. Nanti kalau si Ishak meraba kulitnya, ada bulunya. Nah disitulah dia tertipu dan memberkati Yakub. Kakaknya marah karena berkatnya semuanya sudah dikasih ke Yakub. Nah dia pergi dari rumah dan kita tahu ceritanya bagaimana kemudian dia mendapatkan Lea bukan Rahel. Lalu ketika dia kembali, anak-anak Yakub itu membohongi Yakub, memanipulasi kematiannya Yusuf, saudara mereka sendiri. Dan saya merasa bahwa kebohongan yang awal itu menjadi kebohongan yang berkelanjutan sampai pada keturunannya dia gitu. Nah saya percaya juga kita tidak mau melahirkan anak-anak pembohong, amin. Kita masih muda, saya tahu kita masih muda dan kita akan suatu saat nanti kalau Tuhan izinkan, Tuhan percayakan kita punya generasi selanjutnya dari kita sendiri. Saya percaya kita tidak ingin melahirkan seorang anak yang pembohong juga. Gitu. Amin. Jadi kalau di sini masih ada yang suka bohong, bertobatlah. Gitu. Segeralah bertobat dan mulai berkata benar, berkata apa adanya. Firman Tuhan berkata dalam Matius, jika ya, hendaklah kamu katakan, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari, jadi kalau ada yang membohongi kita, kita tahu asalnya dari mana? Dari si jahat. Coba lihat samping kiri kanannya. Apakah ada muka-muka? Makanya kita tidak boleh bohong. Hubungan kita tuh bisa rusak kalau kita berbohong. Hubungan pertemanan itu bisa rusak kalau kita berbohong. Hubungan dalam keluarga bisa rusak kalau kita berbohong. Nah saya pernah melihat tante saya, maaf ya kalau nonton. Tante saya itu, dia berharap suaminya lagi pergi kerja. Perginya itu dari pagi sampai malam, sampai besoknya sore. Dia berharap ini suaminya lagi pergi kerja. Ternyata pas dia menyusul, suaminya ini lagi nongki, lagi minum. Apakah itu terdengar asing? Sepertinya
Kalau untuk orang-orang, ya sudahlah. Jadi berbohong. Nah sejak saat itu istrinya tidak percaya sama suaminya kalau dia mau keluar. Teman-teman, saudara-saudara jemaat Tuhan tangkap ya maksud saya. Satu kepercayaan yang dirusak kemudian susah lagi untuk dibangun. Atau ada jemaat Tuhan di sini yang mungkin mengalami, orang tuanya mengalami trust issue sama kita. Karena kita pernah berkata A tapi kita melakukan yang B. Gitu. Ngakunya kita pergi ke gereja tapi kita tuh pergi ke tempat yang lain gitu. Ada? Tidak ada ya. Amin. Atau ada yang pelayan-pelayan Tuhan yang bilang sudah di jalan tapi masih mandi. OTW ya, OTW. Janjian sama temennya, sudah OTW tapi masih dibantal. Bertobat cepat-cepat. Percayalah itu kalau dibiasakan, kita tahu asal kita dari mana ya. Tadi dibilang kalau ya katakannya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Jadi kita tidak mau identitas kita itu berasal dari sana. Dan kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita berkata apa adanya. Ya kalau masih di jalan ya minta maaf. Masih di jalan, selanjutnya perbaiki apa yang salah itu. Kalau misalnya kita datang terlambat, jangan membohongi orang lain gitu. Apalagi kalau misalnya jam ibadah, terus kita bohong, kita bilangnya kita lagi sakit, bahaya banget. Bahaya sungguh mati. Kalau kita jam ibadah terus di chat sama ketua groundnya, ayo datang ground, ayo datang ini. Tapi kak enggak enak kak badanku. Padahal memang dia begadang tadi malam lagi main game. Tapi kalau datang ibadah enggak bisa karena enggak enak badanku. Atau sibuk sama hal-hal yang lain terus berbohong. Jangan seperti itu. Karena Tuhan merindukan kita untuk berkata apa adanya. Kita bukan berasal dari si jahat gitu. Dan kalau ada pacarnya yang suka bohong. Ini ya karena masih muda ya. Tanda-tanda awalnya kita itu red flag kalau suka bohong, kasih putus sekarang. Serius, kasih putus sekarang. Itu red flag, bendera merah. Mungkin kita anggapnya sepele, Tapi kita akan menyesal satu saat nanti, pada saat kita sudah memilih dia untuk menjadi pasangan kita, padahal kita sudah tahu bahwa memang ini anak pembohong. Ini orang karakternya begitu, suka bohong. Dan kalau kita pelakunya bertobat cepat-cepat. Tuhan tidak suka kita jadi orang yang pembohong. Nah, keluarga akan rusak juga kalau kita suka membohongi satu sama lain. Anak membohongi orang tua, suami membohongi istri, sebaliknya. Kemudian orang tua juga berjanji pada anak dan tidak ditepati-tepati. Keluarga bisa rusak gitu. Ada hati yang sakit, kepercayaan hancur, kepercayaan hilang dan susah sekali untuk dibangun. Nah yang kedua yang kita perlu tahu dari ayat ini yang saya pelajari, bagian yang kedua, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita terjaga kerukunannya, yaitu kita harus bisa mengendalikan diri kita terhadap amarah. Karena banyak rumah tangga kemudian hancur karena tidak bisa mengendalikan amarah. Karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Kenapa sih? Apa sih yang bikin bahaya dari amarah ini? Yang bikin kita boleh marah atau enggak? Boleh marah atau enggak? Tapi ayat ini bilang di ayat 26, coba sama-sama kita baca 2, 3. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita semuanya boleh marah saudara-saudara jemaat Tuhan. Tetapi firman Tuhan kasih batas buat kita. Kamu boleh marah tapi ada batasnya. Kamu boleh marah tapi jangan terlalu lama. Kamu boleh marah tapi harus bisa dikontrol. Nah,
Amsal berkata dalam Amsal 21 pasal 19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Dan selanjutnya si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian, adakah yang suka kalau dimarahi? Tidak ada orang yang suka dimarahi, apalagi marahnya tidak jelas. Setuju? Nah, ada yang suka jadi pemarah? Tidak ada yang suka jadi pemarah. Coba nanti periksa diri kita, saya ini pemarah atau enggak ya? Nah, dalam kehidupan keluarga, kita perlu mengontrol emosinya kita. Kita perlu mengendalikan diri kita terhadap amarahnya kita. Jangan sampai amarahnya kita ini menghasilkan dosa. Kenapa? Karena amarah kita, kalau kita tidak bisa kendalikan, kita bisa berpotensi mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jahat, kata-kata yang menyakiti orang yang kita bicarai, lawan bicara kita. Kadang tuh kita merasa kalau kita lagi marah, kita berhak ya mengata-ngatai orang. Kalau kita lagi marah itu kayak saya punya hak untuk bilang, itu memang karena kau. Kita punya, seolah-olah kalau kita lagi disakiti itu kita punya hak untuk berkata kata kasar gitu. Seolah-olah kita punya hak untuk membalas. Tapi Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal yang demikian. Kita harus bisa mengendalikan diri kita harus punya penguasaan diri terhadap amarah ini apalagi. Nah saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian bisa lihat rumah tangga yang hancur itu karena bisa jadi karena kata-katanya pada saat marah. Atau dalam pertengkaran kita sesama teman juga bisa terjadi karena kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati temannya kita. Jangan anggap remeh perkataan kita. Karena mungkin kalau kita pukul orang, mungkin kita tempeleng atau apa, rasa sakitnya bisa hilang. Tapi kalau kata-kata itu membekas di dalam hati dan akan terus ada dalam memori ingatannya kita. Dan susah untuk melupakan kata-kata yang kasar gitu. Jadi kalau kita marah, kita harus tetap terkontrol, amin. Meskipun kita memang sakit juga, disakiti sama orang, terus kita dibuat marah. Mazmur katakan biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Kalau kamu lagi marah, kalau kita lagi marah, diam saja enggak apa-apa. Orang bilang silent treatment itu enggak baik, tapi kalau kamu butuh tenang, mendingan diam saja. Kalau Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, teman-teman lagi marah, lagi memang saya tahu kalau saya marah ini kamu akan sakit kalau saya keluarkan kata-kata. Mendingan tahan saja kata-katanya. Kita perlu mengendalikan diri kita. Mazmur bilang kalau bisa ya diam dulu di kamar, dalam hati saja marah. Tapi jangan kasih keluar itu ke orang yang menyakiti kita. Tadi pagi sangat bagus firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dia bilang kalau kita marah, lepaskan pengampunan sama orang itu. Nah, kita bisa marah tapi ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama tadi kita harus tetap terkontrol. Yang kedua, kita harus punya alasan yang jelas kenapa kita marah. Jangan sampai kita enggak punya alasan yang jelas untuk marah, orang tuh enggak menerima kita marah. Kalau buang sampah sembarangan terus orang marahi kita, tegur kita itu benar atau salah? Benar. Kalau datang telat terus kena marah itu benar atau salah? Dan hal-hal yang lain. Kalau kita begadang terus ditegur itu benar atau salah? Benar. Nah kita harus tahu alasan kenapa kita marah. Amin. Kalau kita enggak punya alasan yang betul untuk marah ya enggak usah. Kalau kita cuman masalah hal-hal yang sepele, kita cuman ingin menunjukkan siapa kita, mendingan tahan dulu gitu. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi kita harus tahu alasan kenapa kita marah dan kita harus tetap terkontrol. Yang ketiga dari amarah ini yang harus kita tahu adalah jangan dipendam.
amarah itu harus diselesaikan. Kita harus lepaskan pengampunan kepada orang yang bikin kita marah. Di Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, saya percaya bahwa kita semua kalau sudah dikatakan bahwa ampuni, berarti kita sebenarnya orang-orang yang mampu melakukan itu. Hanya saja memang dari dalam hati kita yang tidak mau gitu. Firman Tuhan katakan sama seperti Tuhan mengampuni. Kita lakukan juga hal yang sama buat orang yang bikin kita marah, bikin kita sakit hati, bikin kita kecewa. Amarah jangan dipendam. Kalau kita pendam amarah, kita tidak cepat selesaikan, dikatakan sampai matahari terbenam. Amarah itu akan menjadi dendam. Dan kalau dendam, kita akan punya potensi untuk membalas. Dan kalau kita balas, ya Kak Esra bilang pernah nonton film India yang perampok pukul polisi kalau tidak salah, atau polisi pukul perampok. Habis itu mereka keluarga tahu, terus baku balas ke perampoknya, terus perampoknya balas lagi ke polisi. Pokoknya begitu terus di film itu. Baku balas karena amarah. Jadi kalau kita punya amarah, segera lepaskan pengampunan. Pelayan-pelayan Tuhan, kalau ada yang bikin kita marah apa? Apa? Ampuni dulu. Gitu. Kita harus segera melakukan itu. Sama-sama katakan segera. Coba lihat dulu samping kiri kanan, jangan sampai ada duduk baku samping terus tidak bercerita karena amarah. Segera ya. Nah, saya juga tahu bahwa kita sebagai anggota keluarga, kita sering dibuat marah sama keluarganya kita sendiri. Kita sering disakiti sama keluarganya kita. Kita juga mungkin ada amarah di dalam hati kita yang kita bawa-bawa kalau kita tidak lepaskan pengampunan. Dan beberapa teman-teman di gereja ini menceritakan hal yang demikian. Orang tua menyakiti anaknya dan marah. Anak merasa tersakiti, misalnya orang tua bertengkar, orang tua saling berpisah, itu menyakiti hati anak dan anak menjadi marah. Selanjutnya anak-anak juga, ternyata kita sebagai anak juga kita bisa menyakiti hati orang tua kita. Ada enggak yang pernah ditanya bagaimana cara pakai Facebook sama mamanya terus dia marah? Enggak ada ya? Saya sendiri ya? Yang merasa orang tuanya ketinggalan zaman gitu. Terus kalau ditanya, apalagi passwordnya mama yang pernah aku bikin? Aduh, kapan itu saya bikin, Mak? Kita juga pernah jawab secara kasar sama orang tuanya kita karena kita punya amarah di dalam hati. Kalau malam hari ini ada di antara kita minta ampun sama Tuhan. Itu orang tuanya kita. Tuhan percayakan untuk mendidik kita. Minta ampun cepat-cepat. Dan kalau ada orang tua di sini yang menonton atau yang sementara ada duduk di antara kita malam hari ini, minta ampun sama Tuhan dan perbaiki apa yang masih salah. Cepat-cepat lepaskan pengampunan. Buat kita semua yang sampai sekarang masih membawa amarah itu, cepat-cepat lepaskan pengampunan. Yang ketiga, yang membuat keluarga kita itu agak ribut karena ada yang egois. Nah, di ayat 28 berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, perhatikan, siapa yang senang berteman dengan orang malas? Saya tidak, maaf. Saya tidak suka orang yang malas. Ada orang yang suka, saya pernah dipesankan sama mama saya khususnya. Nanti kalau ada cowok
yang suka, terus dia tanya, kau harus perhatikan 2 kriteria ini. Bukan 2, selain dia takut Tuhan itu sudah harus wajib ya, wajib jadi kriteria. Kau harus perhatikan ini orang rajin atau enggak. Ini orang bertanggung jawab atau enggak dalam kehidupannya secara pribadi dulu. Yang kedua, ini orang pelit atau enggak. Dalam keluarga yang bikin rumah tangga itu banyak yang ribut, 2 ini alasan paling sering. Yang pertama malas, yang kedua pelit. Jadi perhatikan baik-baik. Kita sebagai anak-anak, kadang tuh orang tua ribut sama kita tuh karena apa? Karena kita apa? Banyak yang tahu ya. Karena kita kadang malas gitu. Disuruh ini, lama sekali baru bikin. Atau bahkan kita tidak mengerjakannya sama sekali. Nah, Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, perhatikan jemaat Tuhan, rajin datang ke gereja itu enggak akan bikin kita kaya. Enggak akan. Jadi kalau ada orang yang bilang orang Kristen itu bakalan kaya, banyak orang yang bukan Kristen yang kaya. Orang yang rajin melakukan pekerjaannya, dia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan, yang dia usahakan. Selanjutnya si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Nah berapa banyak dari kita yang akhir-akhir ini mendengar orang yang terkena masalah judi online. Itu awalnya karena malas. Dia ingin mendapatkan sesuatu secara instan dan banyak gitu. Jadi main judi online. Dan orang yang pemalas ini kenapa dikatakan egois? Karena dia lebih suka menyenangkan keinginan dagingnya, lebih suka berleha-leha daripada mengerjakan sesuatu, daripada membantu orang tua, daripada menolong temannya, daripada kok badannya berat sekali itu untuk bangun dari tempat tidur untuk melakukan sesuatu. Bahkan dirinya sendiri lapar, tidak dia tolong. Jadi jangan malas. Kok dulu samping kiri kanan jangan malas kok. Jangan malas. Bilang nanti kena pinjol. Ada banyak kasus sekarang itu yang lagi ramai sekali. Judi online, pinjaman online. Awalnya ya dari sini, dari pemalas. Dan yang kedua dari egois di dalam keluarga ini, kalau kita itu mementingkan diri sendiri, kita akan susah untuk berbagi dengan orang lain. Kita akan susah untuk membagikan sesuatu kepada anggota keluarganya kita. Nggak usah barang ya, waktu juga. Kita akan pelit buat keluarga kita. Kita lebih mementingkan anak ya, sebagai anak ya. Kalau di rumah itu kita lebih sering untuk mengurung diri di kamar daripada duduk makan sama-sama dengan keluarga mama papanya kita. Atau kita lebih suka main game daripada quality time sama keluarganya kita. Saya berdoa supaya di antara kita tidak ada yang melakukan itu dan kalau ada cepat-cepat bertobat. Nah, berbicara mengenai egois ini, mengenai pelit ini, dalam 2 Korintus 9 ayat 10 berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi setelah kita tadi tidak pemalas dalam keluarga, kita sudah bekerja, kita jangan berpikir bahwa hasil yang kita peroleh itu semuanya untuk kita. Ternyata Tuhan itu kasih satu paket buat kita itu ada yang untuk diri kita sendiri tapi ada juga khusus untuk harus kita berikan gitu. Jadi firman Tuhan katakan ada benih untuk ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Satu paket datang sama kita. Jadi jangan merasa bahwa semua yang datang itu sudah milik kita gitu. Sudah punya kita. Jangan. Selalu mungkin agak sensitif membicarakan ini mengenai uang.
Tetapi belajarlah dari situ. Kenapa kita selalu diajarkan untuk, diarahkan untuk ayo menabur, ayo memberi, ayo belajar memberi. Kenapa kita diajarkan harus memberi? Supaya kita tidak jadi orang yang serakah, yang seharusnya berkat Tuhan itu mengalir melalui kita, tapi kita tahan gitu. Kita genggam berkatnya. Nah, benih yang dikatakan dalam firman Tuhan ini kalau tidak ditabur, kalau digenggam, bertumbuh enggak? Kalau terus kita genggam, tidak akan bertumbuh. Apalagi berbuah jangan harap. Nah, benih itu ternyata harus kita tabur. Amin. Nah, taburan kita itu bisa berupa uang, bisa berupa waktu kita, bisa berupa tenaganya kita. Nah, makanya saya bersyukur di gereja ini tuh kita punya pelayan-pelayan Tuhan yang lumayan punya semangat, punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Jadi dari antara kita teman-teman semua jemaat Tuhan yang masih muda, yang masih punya tenaga, yang masih punya waktu, yang punya banyak uang, ayo jangan pelit, jangan digenggam apa yang Tuhan percayakan. Belajar untuk menabur. Nah, dalam kehidupan keluarganya kita juga demikian. Saya ingatkan buat kita semua yang masih muda, nanti kalau kerja jangan lupakan keluarganya. Amin. Jangan lupakan orang tuanya kita. Jangan pelit gitu. Bicara soal pelit, kata lainnya kita murah hati, suka memberi. Kita perlu belajar bahwa tidak semua yang kita dapat dari hasil kerja kita itu adalah milik kita. Kita juga harus tahu bahwa saya ini adalah pengelola apa yang Tuhan percayakan. Bilang sama diri sendiri, kamu itu cuma pengelola. Gitu. Jangan ditahan. Gitu. Tuhan bisa percayakan kita lebih dari itu kalau kita melakukan dengan baik. Amin. Segala sesuatu yang tidak bisa kita kelola itu akan hilang daripada kita. Justru hal kecil yang bisa kita kerjakan, Tuhan akan melipat gandakannya. Kepercayaan itu akan terus meningkat dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Saya senang dengan teman-teman pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, setiap kali ada kepanitiaan, selalu dengan murah hati mau memberikan segala yang mereka bisa berikan, yang bisa ditaburkan di gereja ini. Dan saya rindu buat kita semua yang hadir, kita juga punya belas kasihan, punya kemurahan hati. Dan sebagai salah satu bagian dari gereja ini yang ikut terlibat dalam pengelolaan diakonia gereja, saya juga bersyukur bahwa uang yang ditaburkan di gereja ini kita kelola dengan baik. Tiap bulannya itu kita salurkan kepada 2 panti asuhan. Dan saya bersyukur itu tanah yang subur untuk tempat menabur benih gitu. Karena memang bermanfaat. Jangan sampai kita punya uang banyak, lalu kita karena tadi dikatakan kita harus mau memberi, kita memberinya pada orang yang salah, pada benih, pada tanah yang salah gitu. Jadi kita sudah punya banyak uang, kita justru pergi sama teman yang banyak uang, kita pergi minum misalnya, kita pergi nonton misalnya, sama-sama punya uang. Tidak salah, memang kadang kita perlu quality time sama teman, tapi ada tempat-tempat tertentu di mana tanah itu memang subur untuk tempat benih ditaburkan. Amin. Saya bersyukur gereja ini mengelola diakonia dengan baik dan saya berdoa buat kita semua yang hadir malam hari ini. Setiap dari kita punya ini kemurahan hati. Kita tidak menjadi orang yang pelit, tidak menyimpan apa yang kita dapatkan itu secara sendirian, tetapi kita mau berbagi dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Nah, kadang-kadang yang dibutuhkan keluarga kita itu memang bukan uang, bukan pencapaian yang hebat. Tetapi mungkin keluarga kita itu butuh waktu. Keluarga kita mungkin butuh waktu untuk sama-sama kumpul, butuh kasih sayang. Jadi jangan egois gitu. Jangan mau sendiri. Saya mau sendirian saja. Tidak, saat kita memilih, saat Tuhan tempatkan kita untuk berada dalam satu keluarga, kita harus mengerti bahwa kebutuhan saudaraku ini apa, kebutuhan orang tuaku
kebutuhan anakku ini mungkin butuh kasih sayang dibanding uang gitu. Kadang yang diinginkan suami, kalau ada ya suami di sini. Kadang yang dibutuhkan bapak-bapak itu bukan bulu mata yang lentik ya. Asik. Saya masih muda banget. Kadang yang dibutuhkan bapak-bapak itu bukan bulu mata yang lentik dari istrinya, tapi mungkin secangkir kopi. Iya enggak sih? Mungkin yang dibutuhkan orang tuanya kita itu bukan uangnya kita. Karena kita masih kuliah kan. Mungkin yang orang tua kita butuhkan itu kita belajar dengan baik. Mereka butuh kabar yang baik dari kita, tentang kita. Mungkin mereka butuh dengar suaranya kita saat kita merantau. Jangan sepelekan itu loh. Kadang kita suka malas untuk telepon orang tua. Nanti pulang dari sini yang masih punya orang tua, telepon orang tuanya, ajak ngobrol gitu. Lakukanlah selama masih ada kesempatan, karena tidak selamanya orang tua kita ada bersama kita, tidak selamanya anak kita ada bersama dengan kita, saudara kita bersama dengan kita. Lakukanlah selama masih ada kesempatan. Nah, saya tahu jemaat Tuhan, keluarga kita mungkin tidak sempurna. Mungkin di antara keluarga kita ada yang suka bohong. Keluarga kita mungkin ada yang pelit. Papa mama kita mungkin pelit. Mungkin tidak membagikan kasih sayang buat kita. Atau mungkin ada keluarga kita yang pemalas, yang kita enggak suka sekali gitu. Tapi malam hari ini kita mau belajar untuk mulai dari kita dulu. Jangan lakukan hal-hal yang tadi. Jangan bohongi siapapun di dalam rumah. Jangan jadi orang yang suka marah-marah enggak jelas gitu. Jangan menyimpan apa yang membuat kita marah. Saya mengundang Kak Peter untuk main keyboard di depan. Nah, jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, keluarga dikatakan oleh Bapak Pendeta Jeffrey Rahmat, kehidupan keluarga itu seperti kita sedang menonton satu film. Jadi apa yang diperankan orang tua itu anak-anaknya seperti sedang menonton film. Jadi apa yang orang tua lakukan itu yang disaksikan oleh anak-anak. Jadi kira-kira film apa yang sering kita nonton di rumah? Apakah film horor? Atau film drama komedi? Film romantic komedi? Atau film thriller? Orang tua film apa yang kita tontonkan buat anak-anak kita? Sebagai orang tua, kalau ada yang menonton saat ini, anak-anak akan menonton dan akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Atau mungkin mental anak-anak akan terbentuk pada saat orang tuanya itu membesarkan anaknya dengan cara seperti apa. Film apa yang sering anak-anak itu saksikan. Mental anak itu akan terbentuk. Kita sebagai anak akan menjadi pemberani atau penakut tergantung dari kehidupan orang tuanya kita seperti apa di rumah. Kalau mungkin orang tua kita suka berantem, ya mungkin kita akan menjadi orang yang insecure abis. Berapa banyak teman-teman yang bercerita tentang keluarganya dan masih menjadi pergumulan karena orang tua belum menyadari itu. Nah, sebagai orang-orang muda, kalau kita menyaksikan itu di rumah kita, mulailah dari kita. Kalau kita tahu bahwa hal-hal yang kita alami itu tidak enak, jangan dilanjutkan pada generasi kita.
Buat kita juga sebagai anak, ada masanya kita sudah mengenal yang baik dan yang jahat. Saya percaya kita semua di sini sudah bisa menentukan pilihannya sendiri, amin. Keluarga kita mungkin tidak sempurna, orang tua kita mungkin tidak sempurna. Mungkin ada yang pembohong, mungkin ada yang kalau marah itu suka lempar-lempar barang, mungkin ada yang kalau marah suka maki-maki kita. Tapi kita disayang sama Tuhan. Lepaskan pengampunan sama orang tuanya kita. Jangan-jangan Tuhan memang menempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita untuk membawa perubahan dalam keluarganya kita, amin. Jangan menyerah dulu. Tuhan itu pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita. Mulailah dari kita. Datang sama Tuhan. Saya tahu kriteria-kriteria yang tadi itu mungkin ada di dalam kehidupan keluarganya kita. Kalau kita orang yang disakiti itu dari keegoisannya orang tuanya kita, dari suka bohongnya orang tuanya kita, dari amarah yang tidak terkontrol, kata-kata kasar yang keluar, lepaskan pengampunan segera. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan dalam kehidupannya kita, amin. Dan buat para orang tua, kita berdoa supaya Tuhan memulihkan hati mereka. Buat anak-anak yang orang tuanya takut akan Tuhan, orang tua yang setia datang sama Tuhan, mari ikuti teladan mereka. Jangan jadi anak yang benar-benar manja gitu. Datang sama Tuhan harus diseret-seret, harus dikasih bangun dengan paksa, baru mau datang ke gereja. Jangan jadi pergumulan gitu dalam keluarga. Mari datang sama Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari bangkit berdiri. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan
kita. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Mari datang sama Tuhan, katakan amin. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan menyanyikan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Amin, amin. Bagaikan emas yang murni, hati kami Tuhan, selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saya tahu penyampaian firman Tuhan saya masih agak belepotan, tapi saya rindu firman Tuhan ini sampai dalam hati kita. Mulai saat ini berkatalah benar, berkatalah apa adanya sama keluarga kita, sama orang di sekeliling kita. Kalau kita marah, kendalikan dirinya kita, usahakan kata-kata yang keluar itu kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun. Jangan lepaskan kutuk. Minta sama Tuhan supaya kita tidak jadi orang yang mementingkan diri kita sendiri. Amin, amin. Bantu kami Tuhan. Kami masih sering marah sama orang tua kami. Kami masih sering bicara yang kasar sama orang tua kami Tuhan.
tolong kami Tuhan. Kami masih simpan yang pahit dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan Yesus. Ubahkan hati kami. Supaya kami jadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan buat orang lain, buat orang tua kami, buat anak kami, buat kakak kami Tuhan. Kami mau berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan, mari angkat penyembahanmu pada Tuhan. Kau mengasihiku Terima kasih Tuhan. lebih Terima dari kasih Tuhan Yesus. segala-galanya. Sumber kekuatan kami. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu. Kami butuh Roh-Mu menguasai kami Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus jamah setiap hati kami. Bentuklah sesuai rencana-Mu. Pakailah jadi alat-Mu. Yesus, Yesus, Tuhan balut setiap hati yang terluka malam hari ini. Tuhan pulihkan setiap hati yang hancur. Amin. Yesus. Amin. Malam hari ini terjadi pemulihan di dalam keluarga kami Tuhan. Kami berkatakan berkat buat keluarga kami Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lagi katakan, menyenangkanmu, senangkan. Biar itu jadi kerinduan kita malam hari ini. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan, amin. Hanya itu mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama nyatakan kerinduanmu pada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya
menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar malam hari ini setiap hati yang hancur dipulihkan oleh Tuhan. Setiap perilaku kami yang buruk diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu makan tempat dalam hati kami, bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan tidak berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Pulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mewakili Ibu Gembala dan Wakil Gembala GBO Ikumene mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Vero yang telah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, rencana dan cita-cita dan harapan Tuhan Yesus yang akan sertai. Malam hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Saya menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, amplop ada di depan kursi. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja di tempat ini. Nanti akan memberikan persembahan mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat kedua amplop kita di hadapan Tuhan. Dan kita sudah dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur untuk firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang memberkati kami. Firman-Mu yang menegur setiap kami Bapa. Terima kasih Bapak, kami tahu kami orang yang dicintai oleh Tuhan. Kami yang dikasihi oleh Tuhan. Kami orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami yang luar biasa Tuhan. Memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat memberkati kehidupan kami. Selalu melimpahi kami dengan berkat Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memberi. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah rataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, saya semua berdiri. Sama-sama kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Come on. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau. Saya rindu melihat tangan-tangan kita terangkat. Katakan, Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Oh, hapus segala dosa dan masa lalu. Sama-sama kita katakan,
ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang, Tuhan Yesus. Satu suara katakan, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, 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 surga. Sebab hidup kami Tuhan dari pemenang. Haleluya. Terus berkati persembahan kita pada malam hari ini. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman untuk selama sepekan, malam hari ini kita akan diberkati oleh teman-teman dari dari KMKO Teknik Mesin Unhas. Mereka akan mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Dan sementara mereka mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan, mereka akan menjalankan pundi persembahan. Kepada teman-teman dari KMKO Teknik Mesin Unhas, dengan kasih Kristus kami persilakan. Shalom dan selamat malam. Perkenalkan kami dari KMKO Mesin Unhas. Sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu serta seluruh jemaat yang boleh memperkenankan kami untuk melakukan pencarian dana berupa persembahan pujian. Kiranya persembahan pujian yang dapat kami persembahkan dapat berkenan di hati seluruh jemaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Puji nama Tuhan, pujian yang sangat memberkati kita semua pada malam hari ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari KMKO Teknik Unhas atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Kepada teman-teman multimedia saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Mesbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Izin menambahkan beberapa tambahan penyampaian pengumuman. Sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan Wakil Gembala menyampaikan banyak terima kasih kepada Kak Vero yang sudah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Selanjutnya, bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di GBI Oikumene dan di Gold CC, selamat datang, senang sekali boleh berjumpa, boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan sekalian. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, ada 2 usher yang membawa form selamat datang. Jangan ragu-ragu untuk diambil, silakan diambil dan diisi. Dan ketika selesai beribadah nanti akan kembali ke rumah masing-masing. Nanti jangan lupa ditukarkan kembali kepada teman-teman usher dan akan mendapatkan souvenir. Jadi sekali lagi selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Sangat senang boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan sekalian. Jika belum memiliki tempat untuk bertumbuh bersama-sama, kami sangat terbuka di sini. Kita mau bersama-sama bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi selamat datang di keluarga besar GBI Oikumene. Selanjutnya teman-teman usher juga membawa form permohonan doa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan. Apapun yang menjadi kerinduan, harapan dari Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu untuk diambil. Silakan diambil dan diisi. Nanti setelah kembali diserahkan lagi kepada teman-teman usher. Dan kami akan mendoakan
di Pondok Daud yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan hari Jumat jam 3 sore di tempat ini di Pastori. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, silakan ambil form permohonan doa. Berikutnya menyampaikan bahwa baptisan akan dilaksanakan minggu terakhir bulan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin dibaptis atau sudah mendaftar dan yang akan dibaptis, saya sampaikan bahwa konseling akan dilaksanakan hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini selesai doa pelayan. Jadi saya harapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendaftar dan akan dibaptis, hari Sabtu kita adakan konseling di tempat ini pada pukul 7 malam setelah selesai doa. Dan jemaat Tuhan yang ingin mendaftar untuk dibaptis nanti hubungi saudara GG yang ada di belakang dan teman-teman semua yang ada di depan ini mungkin. Selanjutnya saya menyampaikan bagi teman-teman semua jemaat Tuhan yang sudah tergabung dalam ground. Saya ingatkan kembali bahwa ground akan dilaksanakan hari Selasa. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin belum bergabung dalam ground, mungkin tinggal di daerah BTP dan sekitarnya, Sudiang dan sekitarnya, nanti boleh menghubungi teman-teman yang ada di depan sini untuk sama-sama join dalam ground. Saya sungguh yakin dan percaya ketika kita berada dalam kumpulan, kita akan semakin menguatkan, kita akan saling support di dalamnya tentunya saja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga bagi teman-teman semua, bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam grup untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada barcode untuk di-scan, nanti boleh meminta akses untuk masuk ke dalam grup tersebut. Dan juga sekali lagi saya menyampaikan bagi teman-teman semua jemaat Tuhan sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, ayo segera daftar sama-sama kita di tempat ini melayani Tuhan dengan sisa waktu yang Tuhan berikan, setiap talenta, setiap potensi yang Tuhan berikan kita mau maksimalkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami di tempat ini masih sangat membutuhkan pelayan Tuhan dalam bidang wardrobe dan make up ministry bagi teman-teman semua jemaat Tuhan yang mungkin memiliki bakat dalam fashion mungkin atau dalam mungkin alis-alis atau apa segala macam. Saya boleh mendaftar, kami sangat terbuka di sini. Nanti menghubungi koordinatornya Taci dan koordinatornya wardrobe Dian dan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi teman-teman semua jemaat Tuhan sekalian di tempat ini, ayo pergunakan waktu dan talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Tentunya saja kita mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian penyampaian tambahan, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab segala pujian, syukur hanya layak bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku.
malam hari ini Tuhan, kami masih merasakan cinta kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, melakukan ibadah kami bukan secara kebetulan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga buat setiap kami yang boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami akan merasakan lawatan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami merasakan jamahan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami yang datang tadi biar setiap kami nanti yang akan pulang tidak akan sama lagi seperti kami datang tadi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami perdengarkan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang memperdengarkan firman-Mu bagi kami Tuhan. Biar setiap firman-Mu itu Tuhan bukan hanya tertanam dalam kehidupan kami, tapi akan terus bertumbuh, berbuah dalam kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biar setiap kehidupan hamba-Mu semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Setiap harapan, impian, cita-citanya Tuhan adalah dalam tangan Tuhan. Orang tua, sanak saudara, bahkan kesehatannya Tuhan diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kemanapun kakinya melangkah Tuhan, apa yang akan dia kerjakan biar selalu seturut dan sesuai kehendak rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap teman-teman yang boleh mengambil bagian untuk melayani di tempat ini Bapa. Kami percaya biar setiap talenta yang mereka punya, biar setiap talenta yang Tuhan percayakan mereka pakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa juga buat gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, gereja kami bukan hanya sekedar bangunan Tuhan, tapi kami percaya ada visi misi Tuhan yang akan Tuhan kerjakan lewat gereja kami Bapa. Akan banyak jiwa dimenangkan lewat keberadaan gereja kami di tempat ini Tuhan. Biar keberadaan gereja kami Tuhan bukan jadi batu sandungan bagi sekeliling kami, tapi menjadi pembawa berkat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, terkhusus Tuhan berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan yang masih senantiasa dirasakan oleh Ibu Gembala kami Bapa. Biar setiap kerinduan kami Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami semakin hari mengalami sukacita dari Tuhan. Anak cucunya diberkati Tuhan. Ibu Gembala kami akan melihat bahwa tangan Tuhan masih bekerja bagi kehidupannya Bapa. Terkhusus juga Tuhan Yesus buat wakil gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Ezra. Biar semakin hari Tuhan, semakin Tuhan berkati apapun visi misi Tuhan dalam kehidupannya. Biar Tuhan semakin nyatakan dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaannya Tuhan Yesus berkati, kesehatannya Tuhan Yesus berkati. Setiap apapun yang direncanakan, apa yang dilakukan, bahkan dirindukan Tuhan Yesus lewat keberadaan gereja ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri Tuhan, akan selalu ada penyertaan Tuhan di sana. Bahkan Tuhan Yesus KDB sebagai istrinya Tuhan berkati setiap impiannya mereka Tuhan Yesus, setiap kerinduan hati mereka, bahkan pergumulan apapun yang sedang dihadapi Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang menolong mereka kemarin, tangan Tuhan juga yang akan menolong mereka hari ini bahkan selamanya. Berkati juga anaknya Dev Tuhan Yesus dalam masa pertumbuhannya. Kami percaya adik kami dalam tangan dan rancangannya Tuhan. Kami akan melihat rencana-rencana Tuhan yang lebih luar biasa lagi akan dinyatakan lewat adik kami Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan Yesus juga buat Pastor Peter di tempat ini yang Tuhan percayakan boleh sebagai mentor rohani kami di tempat ini Tuhan Yesus. Biar semakin hari juga Tuhan Yesus kami akan melihat tangan Tuhan bekerja lewat Pastor Peter. Kami percaya Tuhan Yesus apapun yang Pastor Peter lakukan selalu ada dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Setiap pekerjaannya Tuhan berkati, pelayanannya semakin hari semakin diberkati juga Tuhan Yesus. Anak istrinya diberkati Tuhan, setiap pergumulan hidup mereka ada pertolongan Tuhan di sana. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa juga Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan tertuju bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan ada rencana yang indah akan Tuhan sediakan bagi bangsa kami Bapa. Masyarakatnya diberkati, pemerintahannya yang bekerja diberkati Tuhan. Setiap apapun keputusan bahkan pekerjaan yang akan dilakukan di pemerintah kami Bapa, di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biar setiap pemerintah, biar setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan mulai dari pusat hingga pelosok daerah bekerja sesuai dengan otoritas ilahi. Kami percaya Tuhan bukan secara kebetulan mereka memerintah bangsa kami, tapi kami percaya itu pilihan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus biarkan Roh-Mu bekerja bagi bangsa kami Tuhan.
Bangsa kami taruh dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, tak lupa berdoa buat setiap orang tua kami, sanak saudara kami Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, ada pertolongan Tuhan di sana, jamahan Tuhan semakin nyata Tuhan. Biar kekuatan baru, kesehatan baru, sukacita baru, berkat melimpah, damai sejahtera, panjang umur Tuhan limpahkan bagi orang tua kami Tuhan. Setiap apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Bahkan kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini Tuhan Yesus, Tuhan kalibrasi hati kami lebih lagi Tuhan Yesus, berkati kami, setiap masa depan kami, cita-cita kami, pendidikan kami, kesehatan kami ada dalam tangan Tuhan. Kemana kami melangkah Tuhan Yesus, biar selalu kami megang janjinya Tuhan, biar roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Bahkan ketika kami punya talenta Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tak lupa juga Tuhan Yesus berdoa buat gereja-gereja di sekitar kami Tuhan Yesus, baik Getor Tuhan, GMS, Gereja Katolik, Satria Kasih, Gepil, bahkan GPD Tuhan Yesus. Kami percaya gereja-gereja di tempat ini akan membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Walaupun kami berbeda Tuhan, tapi satu tujuan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, akan kami tutup seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan, supaya engkau keluar menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.